Stadion Kota Giuseppe Sinigalia adalah fasilitas sepak bola utama di kota Como yang berada di tepi danau dan berada di antara Taman Tempio Voltiano dan Hanggar Aero Club Como. Pemilik klub bola Como adalah pengusaha dari Indonesia, Pak Budi dan Bambang Hartono melalui Sen Entertainment sejak September 2020. Jalan-jalan Juliana Francesco lagi di Como. Nah, ini ada background di Stadion Como. Enjoy ya. Mola TV, gli amici dell'Indonesia, i due gemelli che hanno acquistato il Como, che milita in Serie B con lo Spezia. Ciao. Ciao. Danau Como yang biasa dikenal sebagai nama Lario merupakan danau yang berasal dari glasial yang ada di Lombardi, Italia, yang memiliki luas 146 km persegi. Danau ini sangat besar dan merupakan urutan ketiga terbesar di negara Italia setelah Danau Maggiore dan Danau Garda. Dengan kedalaman lebih dari 400 meter atau 1.300 kaki. Ini merupakan danau terdalam kelima di Eropa dan terdalam di luar Norwegia. Dasar danau lebih dari 200 meter di bawah permukaan laut. Danau Como telah menjadi tempat peristirahatan populer bagi bangsawan dan orang kaya sejak zaman Romawi dan merupakan objek wisata yang sangat populer sekali yang memiliki banyak permata seni dan juga budaya. Di sini banyak sekali villa atau istana seperti Villa Olmo, Villa Serbelloni, dan Villa Carlotta. Banyak juga orang terkenal yang telah memiliki rumah di tepi Danau Como. Villa La Rotonda dibangun di Como antara tahun 1790 dan 1793 untuk Marquis Eleonora Villani. Villa ini adalah milik keluarga bangsawan hingga tahun 1858 ketika ahli waris wanita ini menjual kepada Marquis Marcello Rocca Saporiti yang menjadi asal mula nama villa tersebut. Meskipun ada beberapa penambahan di kemudian hari, bangunan ini tetap mempertahankan tampilan aslinya baik dalam struktur maupun di sebagian besar ruangan. Villa dua lantai ini lebih dikenal dengan nama La Rotonda karena fasad tepi danaunya memiliki bodi tengah bulat yang mengesankan. Di antara orang-orang yang terkenal yang pernah tinggal di villa ini, antara lain yaitu dari abad akhir ke-18 dan awal abad ke-19 ada Napoleon dan yang mengunjungi danau tersebut pada tahun 1797. Pada tahun 1950, villa tersebut dibeli oleh pemerintah Provinsi Como yang berkantor pusat di sini. Nama danau ini berasal dari bahasa Latin yaitu Larius yang diitalisasi sebagai Lario. Memang jarang digunakan atau biasa disebut Lago di Como, Danau Como. Dan Danau Como ini diambil dari kota Como yang dikenal pada zaman Romawi sebagai Comum. Danau ini berbentuk huruf Y terbalik. Cabangnya utara dimulai dari kota Colico, sedangkan kota Como dan Lecco masing-masing terletak di ujung barat daya dan tenggara. Kota-kota kecil Bellagio, Menaggio, dan Varna terletak di persimpangan tiga cabang danau. Danau Como merupakan salah satu tujuan wisata di mana kita bisa berselancar, berlayar, selancar angin, selancar layang, ya. Danau ini melebihi keindahan apapun. Kalau kita lihat indah sekali, memang airnya kalau kita lihat ini ada kotoran kayu ya, tapi ini berasal dari mereka di sekitar ini sedang melakukan pengerjaan. Sehingga kalau sudah sore hari air pasang, kita akan melihat di pinggir ini banyak pecahan-pecahan kayu dan potongan-potongan kecil ya. Di tepi Danau Como terdapat sekali villa-villa yang mewah yang sudah ada sejak zaman Romawi. Kenapa? Karena iklim di Danau Como ini sangat sejuk
dan banyak juga ditopang oleh tanaman subtropis dan mediterania. Ini adalah Villa Olmo yang awalnya disebut Villa dell'Olmo atau Palazzo dell'Olmo, merupakan sebuah villa neoklasik di Como yang dirancang oleh arsitek Simone Cantoni dengan struktur megah yang ditugaskan oleh keluarga Marquis Odescalchi di Fino Mornasco. Saat ini merupakan villa paling penting di kawasan Como. Sejak tahun 1924, villa ini menjadi tuan rumah pusat nasional Volta sebagai penghormatan kepada penemu dan warga Como, Alessandro Volta, yang hidup pada tahun 1745 hingga 1827. Ini adalah Como War Memorial atau menara megah yang setinggi 30 meter dengan terbuka jendela besarnya dilapisi oleh batu aurisina dan repan. Di dalamnya terdapat alas monolit granit also sebesar 40 ton yang dilapisi oleh diorit Anzola, diukir dengan nama 650 tentara Como yang gugur pada Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1930, Filippo Tommaso Marinetti, pendiri Futurisme, menyarankan pembuatan War Memorial of Como dengan mengambil sketsa Menara Mercusuar tahun 1914. Halo, akhirnya selesai juga jalan-jalan Julian Francesco di Danau Como. Enjoy ya, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ciao ciao. Siamo sul lago di Como, come vedete qua alle nostre spalle il lago, siamo in diretta a Como e avremo il nostro video. Ciao! Tepi Danau Como ini juga banyak orang-orang terkenal yang pernah memiliki rumah seperti Matthew Bellamy, John Kerry, Madonna, George Clooney, Gianni Versace, Ronaldinho, Sylvester Stallone, Julian Lennon, Richard Branson, Ben Spies, Verina Legnani, Lionel Messi, dan Jose Mourinho.
Passiamo? Gereja ini adalah Katedral Santa Maria Assunta yang umum dikenal sebagai Katedral Como, merupakan bangunan keagamaan atau gereja yang paling utama di kota Como.
Ini merupakan gereja induk dari Keuskupan Gereja Katolik Roma dengan nama yang sama. Terletak di dekat danau dan mewakili salah satu monumen paling terkenal di Italia Utara. Di dalamnya ini terdapat permadani abad ke-16 dan ke-17 yang dibuat di Ferrara, Florence, dan Brussels, serta lukisan abad ke-16 karya Bernardino Luini dan Gaudenzio Ferrari. Gereja Katedral Como adalah salah satu bangunan yang digambarkan sebagai katedral gotik terakhir yang dibangun di Italia. Pembangunannya ini di lokasi Katedral Romawi didedikasikan untuk Santa Maria Maggiore yang dimulai pada tahun 1396, 10 tahun setelah berdirinya Katedral Milan. Pekerjaan konstruksi ini dimulai di bawah pengawasan Lorenzo degli Spazi di Laino yang baru selesai pada tahun 1770 dengan selesainya kubah rokoko oleh Filippo Juvara. Bagian depan barat yang megah dibangun antara tahun 1457 dan 1498 dan menampilkan jendela mawar yang portal antara dua patung Pliny the Elder dan Pliny the Younger, penduduk asli Como. Panjang gereja ini adalah 87 meter dengan lebar 36 hingga 56 meter dan tinggi puncak kubahnya 75 meter yang memiliki denah lantai silang Latin dengan bagian tengah dan dua lorong samping yang dipisahkan oleh pilar dan transept Renaissance dengan kubah megah di atas penyeberangan. Apses dan paduan suara yang berasal dari abad ke-16 interiornya memiliki serangkaian 9 permadani penting yang ditenun pada akhir abad ke-16 di Ferrara, Florence, dan Brussels. Ada juga sejumlah lukisan abad ke-16 karya Bernardino Luini dan Gaudenzio Ferrari. Passo della pizza. Halo, ini kita lagi lihat cara memasak pizza Como. Semoga kalian suka ya. Jadi ini dia merica karena kita pizzanya pizza pedas, picantissima. Olive oil. Yes, with pepper. Pizza the name? Specchezzola. Specchezzola. Ok. Questa è diavola. Diavola. Esatto.
po' di zucchero e la pillola va giù. Caffè amaro senza zucchero. Ecco, senza zucchero. Senza zucchero. Ok. Kuil Volta adalah satu-satunya museum di dunia yang didirikan untuk mengenang seorang ilmuwan. Itu dirancang dalam bentuk neoklasik oleh arsitek Federico Frigerio dan disumbangkan ke kota oleh pelindung Francesco Somaini pada tahun 1928. Berisikan peralatan ilmiah dan memorabilia yang berkaitan dengan karya ilmuwan Como Alessandro Volta, penemu baterai.